but you really are the worst. Come on, let's watch David Letterman. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk film-film yang aktingnya dinilai begitu buruk sampai-sampai tidak hanya merusak film itu sendiri, tetapi juga ikut menghancurkan karir para aktor yang memainkannya. Dan tentu saja, spoiler alert. Well, that's what she says about me. She says that I'm fun deficient. I don't believe that. Nomor 10, Eddie menjadi Venom. Spider-Man 3. Terlalu banyak hoki bisa merusak masakan, dan terlalu banyak villain bisa menghancurkan sebuah film. Spider-Man 3 sudah dipenuhi dengan tokoh antagonis yang kurang berkesan dibanding pendahulunya. Dan ketika dua belum cukup, Raimi menambahkan yang ketiga, yang akhirnya menghasilkan salah satu adegan paling konyol di film ini. Saat sedang berdoa agar Peter celaka, Eddie tiba-tiba melihat ke atas tepat saat Peter sedang berjuang melepaskan diri dari simbiot. Dan ia pun langsung terinfeksi. Alih-alih terasa mencekam, adegan ini justru terlihat berlebihan dan malah menjadi bahan tertawaan. Kalau adegan joget Peter belum cukup untuk membuat film ini kehilangan arah, momen ini bisa dibilang jadi titik baliknya. Dampaknya cukup besar sampai-sampai karir Topher Grace yang sedang naik pun ikut merosot, membuatnya terjebak dalam deretan proyek-proyek biasa saja yang tidak pernah benar-benar menonjol. Nomor 9, ketika cinta salah arah, semua ikut kacau. The Love Guru. Di antara lautan adegan yang buruk, yang satu ini tetap berhasil mencuri perhatian. Sayangnya, bukan dalam arti yang baik. Meski sebelumnya dikenal lewat berbagai film klasik, Mike Myers membuktikan bahwa bahkan yang terbaik pun bisa salah langkah. Guru Pitka. This is Jane Bullard, owner of the Toronto Maple Leafs. The Love Guru benar-benar contoh sempurna dari sebuah kegagalan. Dari banyaknya adegan konyol yang bisa dipilih, momen saat Guru Pitka pertama kali bertemu Jane rasanya merangkum semua masalah film ini. Selain adegan tari Bollywood palsu yang sangat cringe, adegan ini juga dipenuhi lelucon kasar dan ofensif yang hanya membuat penonton merasa tidak nyaman. So, you are the owner of the ice hockey team, the Toronto Maple Leafs. Actually, it's Leaves. Who said that? Oh! How did you get there? This little guy scared the crap out of me. Ini adalah salah satu kegagalan langka dalam karir Mike Myers yang dampaknya cukup besar. Film ini begitu buruk sampai-sampai ia absen dari dunia film live action selama hampir 1 dekade. I find that term condescending. Condescending. That's a big word for you. Nomor 8, Hole in One, Boat Trip. Meski sempat mendapat banyak pujian berkat perannya di era 90-an, karir Cuba Gooding Jr. mulai merosot tajam di awal 2000-an. Dan Boat Trip sama sekali tidak membantu memperbaiki citra maupun prospeknya. My name is Faversham. Lloyd Faversham. Nick Rigoni. Nick? Jerry. Jerry? Film ini tanpa malu-malu menyajikan humor yang homofobik dengan banyak lelucon yang berfokus pada reaksi para tokohnya terhadap kru kapal yang mayoritas gay. Yang paling mencolok adalah saat Jerry dan Nick akhirnya sadar di mana mereka berada setelah sebelumnya disuguhi rangkaian petunjuk yang sangat tidak halus tentunya. You two have an open relationship? Open? What do you mean by open relationship? I mean, do you date? Of course we date, that's why we're here. Yeah. That's absolutely wonderful. Reaksi kaget mereka yang berlebihan justru menjadi momen yang paling membuat geleng-geleng kepala. Leluconnya sudah sangat mudah ditebak hingga terasa basi. Hanya lewat satu adegan ini saja, Gooding Jr. seolah turun pangkat. Dari peraih Oscar menjadi aktor yang lebih sering tampil di film direct to video. Sebuah penurunan yang begitu drastis dari puncak karirnya. Whatever we want to do, we can do it. Because it's a gay cruise. It's a gay cruise, Jerry, not a bi cruise. It's a gay cruise. Capital G, capital A, capital Y, MC, a gay cruise, Jerry! Damn, damn, damn! Nomor 7, Beverly dan Howard berhubungan intim. Howard the Duck. Sebelum Marvel menjadi raksasa industri seperti sekarang, mereka sempat merilis beberapa film yang benar-benar gagal total. Howard the Duck adalah salah satunya. Padahal, film ini punya potensi untuk tampil jenaka dengan nuansa campy.
Tapi sayangnya justru terlalu berusaha tampil serius, menghasilkan nada cerita yang terasa aneh dan tidak konsisten. I have developed a greater appreciation for the female version of the human anatomy. Yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah adegan dewasa yang tidak terduga saat karakter utama, seekor bebek antropomorfik, mulai menjalin hubungan romantis dengan tokoh wanita manusia. Lelucon berbau bestialitas dan kedekatan yang terlalu intim ini terasa sangat tidak nyaman, bahkan bisa dibilang menjijikan. My apartment's zillions of miles from here. You're 3 feet taller than I am. I just can't resist your intense animal magnetism. Adegan itu begitu buruk sampai-sampai Lea Thompson langsung menerima tawaran peran yang sebelumnya ia tolak hanya demi menyelamatkan reputasinya. Sebuah langkah ekstrim yang sangat kontras dengan citranya dalam Back to the Future. I've got a headache. And I got the aspirin. Be gentle. Just one good night kiss, sweet ducky. Come on, Howard. I was just kidding. Night. Nomor 6, Bustopher Jones, Cats. Kamu tahu sebuah film benar-benar bermasalah ketika Andrew Lloyd Webber sendiri sampai memohon agar karakternya dihapus dari adaptasi musikal miliknya. I don't haunt pubs, I have 8 or 9 clubs, for I'm the St. James's Street cat. Bustopher Jones, The Cat About Town adalah representasi sempurna dari semua yang salah dalam film ini. Musiknya terdengar memekakan telinga, dipenuhi humor yang tidak lucu sama sekali. Tidak ada sedikit pun pesona yang bisa kita temukan dalam versi panggungnya. Sebagai pemeran utama, James Corden jadi sasaran utama kritik. Sejak film ini, karir filmnya lebih banyak diisi peran pengisi suara, dan sepertinya itu tidak akan berubah dalam waktu dekat. Yep, okay, nice and good. Everybody ready in 5, 6, 7, and just before noon's not a moment to say. Nomor 5, Can't Take My Eyes Off You, Son of Mask. Mengulang kesuksesan film komedi legendaris jelas bukanlah perkara mudah. The Mask yang pertama adalah kombinasi sempurna dari kekacauan dan karisma. Jadi wajar kalau sequelnya sulit menyamai. Tapi Son of the Mask bahkan tidak mendekati. No ID, no party. Where did the wife put that invitation? ID, not IV. Excuse me. My bad. Upaya Jamie Kennedy untuk meniru gaya khas Jim Carrey terasa dipaksakan, dan adegan pertamanya memakai topeng adalah yang paling parah. Begitu tim mengaktifkan kekuatan The Mask, yang terjadi adalah deretan lelucon kaku dan editan berlebihan, lalu ditutup dengan remix Can't Take My Eyes Off You yang sama sekali tidak lucu. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like having a touch. I wanna hold you so much. Bukannya menghibur, adegan ini hanya membuat penonton berharap bisa menonton ulang versi originalnya saja. Film ini benar-benar menghancurkan peluang Kennedy di dunia komedi, membuatnya terjebak di peran parodi dan karakter kecil dalam acara TV. Nomor 4, tidak boleh ada gantungan kawat, Mommy Dearest. Film ini seharusnya bisa menjadi biopik paling menggemparkan tentang salah satu bintang terbesar abad ke-20. Namun, semua potensinya runtuh karena sejumlah adegan yang dilebih-lebihkan dan tidak akurat. Yang paling parah tentu saja adegan ikonik saat John Crawford melihat gantungan kawat di lemari putrinya dan langsung mengamuk, lalu memukuli sang anak dengan gantungan tersebut. No wire hangers! What's wire hangers doing in this closet when I told you no wire hangers ever? Selain kenyataan bahwa kejadian ini tidak pernah ditulis dalam autobiografi Christina Crawford atau terjadi dalam hidupnya, adegan ini juga diperankan dengan sangat dramatis oleh Faye Dunaway sampai-sampai sulit untuk dianggap serius. Why? Christina, get out of that bed. Get out of that bed. Faye Dunaway bahkan menyalahkan film ini atas kemerosotan karirnya setelah itu.
Dan sejak saat itu, ia nyaris tidak pernah mau membahasnya lagi. Get up, clean up this mess. Nomor 3, Mary tertembak. The Godfather Part 3. Inilah salah satu contoh nepotisme yang hasilnya kurang memuaskan. Dua film pertama dari seri The Godfather dianggap sebagai mahakarya, tetapi film ketiganya gagal memenuhi ekspektasi tersebut. Salah satu penyebab utamanya adalah karakter Mary yang diperankan oleh Sofia Coppola, putri sang sutradara Francis Ford Coppola. Sayangnya, kemampuan aktingnya belum matang dan itu sangat terlihat di klimaks filmnya. You don't have to do this to me, please. Doing what? What do you mean? Come on. Mary, please. Setelah pertunjukan opera Anthony, Mary menghampiri ayahnya dan langsung tertembak secara tragis. Momen yang seharusnya menjadi klimaks emosional ini malah terasa datar karena dialog yang kaku dan ekspresi akting Sofia yang kurang meyakinkan. Dad. Karir aktingnya memang tidak bertahan lama, tapi Sofia Coppola berhasil membalikkan keadaan dengan menjadi sutradara sukses, membuktikan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Can I please talk to you now? Not now, Mary. It's not a good time. You're just like my father. Come on, stay with the family. Go on. Nomor 2, adegan di kolam renang, Showgirls. Bertransformasi dari bintang cilik menjadi aktor dewasa bukanlah hal yang mudah, dan memilih proyek yang terlalu ekstrim juga bukanlah jaminan sukses. Elizabeth Berkley merasakan pahitnya keputusan itu saat membintangi Showgirls. Film ini dikritik habis-habisan karena karakternya yang berlebihan dan jalan cerita yang tidak masuk akal. You nervous? Don't be. Tidak ada adegan yang lebih mencerminkan semua kekacauan itu selain adegan intim di kolam renang yang kini terkenal buruk. Awalnya terlihat biasa saja, tapi kemudian berubah menjadi momen yang absurd saat Nomi bergerak liar secara tidak wajar di dalam air, langsung mematikan nuansa sensual yang coba dibangun. Adegan ini menjadi simbol dari semua yang salah dalam film ini. Setelah Showgirls dirilis, reputasi dan bakat Berkley ikut tercoreng. Banyak sutradara bahkan menolak untuk sekedar bertemu dengannya. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, adegan basket, Catwoman. Meraih Oscar dan Razzie hanya dalam hitungan tahun adalah prestasi yang tidak biasa. Setelah sukses besar di awal tahun 2000-an, Halle Berry mencoba peruntungan di film blockbuster lewat Catwoman. Sayangnya, film ini dibantai habis-habisan dan adegan yang paling mendapat sorotan buruk adalah pertandingan basket 1 lawan 1. Seharusnya adegan tersebut memperlihatkan kedekatan antara Patience dan Tom, namun malah menjadi rangkaian shot yang memusingkan dengan potongan gambar berlebihan, bahkan hampir tidak ada permainan basket yang benar-benar terjadi. Baik adegannya maupun film secara keseluruhan dianggap begitu konyol hingga ikut menghancurkan reputasi Berry. Walau ia masih aktif berakting setelahnya, jajaran film yang dibintanginya tidak lagi sekelas karya-karya sebelumnya. Can we have our ball back? You don't seem so fun to fishing to me. Apakah ada aktor favorit kamu yang karirnya ikut terjun bebas karena satu adegan saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Right, well that's not going to work, is it? Okay? Look at you and look at me and you know that I'm sensitive about my size. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.